Berarti hana nyaman anu di Aceh berarti. Tapi monyo sabote kaitan ji dengan homo Homo atau LGBT. Homo atau LGBT. Itu fakta juga. Menghana hamil pi. Ya, ngebelah kan? Sodomi ya. Kakak masih di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak? Masih, saya sudah 14 tahun di sana. Yang kawat. Di bidang? Uronyo bak bidang pemenuhan hak anak. Okay. Ya. Kak, ada satu pertanyaan penting nih Kak. Jadi ada data Kemenak ya, berbasis pada berita sebenarnya. Ya. Itu menyebutkan bahwa angka perceraian tinggi karena judi online, kemudian narkoba, dan juga homo. Respon nggak Kak? Ya, angka itu jelas lebih dari 6.000 lebih dari 6.000 nyan yang terdata bak mahkamah syariah. Kiban lo memang kawin liar, ya. Kawin katanya sah menurut hukum agama tapi tidak didaftarkan, ya. Kalau dikaitkan penyebabnya dalam beritanya kan ditulis karena ekonomi. Ekonomi bukan segala-galanya. Ya, ketika misalnya suami istri ini paham mengenal dengan baik so lakolung, so perumohlung, peng jeda mita. Tapi ini berarti fakta. Oh ya, fakta, ya kan? Yuri. Narkoba ya jelas, dan pengalaman kami kasus-kasus KDRT yang pelakunya itu positif narkoba tak boleh tu. Ya kan, mendapatkan ancaman, ya. Banyak kali resiko ketika pelaku itu adalah pemakai narkoba, ya kan. Dan biasa aja urang inang yang jut ke korban KDRT karena narkoba kan munyo tak pegah dalam bahasa Aceh kajru aga. Ya kan? Dan pada akhirnya lama dia butuh waktu untuk kemudian bisa mengambil keputusan untuk bercerai. Tapi memang karena kabeh upaya akhirnya memang perempuan-perempuan itu dengan pendampingan dari kami memberanikan dirinya untuk mengambil keputusan. Karena menyohana rehab lom, ya. Kadang kan kepake menteng, bahkan juga menjadi pengedar gitu ya. Jadi memang resiko dan kerentanannya sangat tinggi, kan hanya untuk promo tapi juga untuk anak-anak, ya. Dan kemudian yang lebih pedih lom, ya, karena dipicu oleh narkobanya kadang anak pi getakat. Ya. Ada fakta yang ada ya. Itu merata di semua kabupaten kota atau gimana? Tidak semua, karena ketika kita bicara pencatatan dan pelaporan KDRT ini, ya, di masyarakat kita ini pada sebagiannya menganggap bahwa ini hal yang tabu untuk dilaporkan, ya. Di sisi yang lain juga mungkin masyarakatnya hanatro dalam informasi bahwa karena lembaga layanan yang bekerja untuk ini, atau kemudian nagejak bak lembaga layanan, kadang layanannya tidak maksimal karena juga kan kalau di provinsi walaupun hana maksimal tapi cukup gak proses dan progres pelayanan. Di mana tuh Kak? Bak kantor kamu kan, bak kantor kamunya na unit layanan nanji UPTD PPA, ya. Ibarat lagi dinas kesehatan na rumah sakit, menyona dinas pemberdayaan perempuan na UPTD PPA. Tapi kabupaten kota hana mandum loh mendapatkan fasilitas yang bagus, SDM yang cukup, pengoperasional yang memadai, hana. Jadi ini akan berpengaruh dia. Kecewa loh kadang masyarakat dengan proses penghukuman, ya kan? Ini berdampak dia. Nah kemudian buno sabote kaitan ji dengan homo, homo atau LGBT. Homo atau LGBT. Itu fakta juga. Menyolong pegah apakah kami pernah menangani di masa saya tidak dapat itu, ya kan? Tapi berdasarkan pengalaman dan penuturan ngenlun yang bekerja di kabupaten kota, bahkan goknya zero dokter, ya kan, menemukan fakta bahwa ada pasangan suami istri yang bercerai karena memang pasangannya memiliki perilaku penyimpangan seksual. Nah itu di Aceh. Ya, di Aceh, ya kan. Dan uronyo menyota kaitkan dengan pertumbuhan
kasus sodomi ya yang terjadi di berbagai tempat, ini akan berkorelasi. Di ya. Ada datanya. Oh, ada data sodomi. Dan untuk sodominya awam tak masyarakat tanya lom dalam merespon. Lon mentang wate kasus sodomi di Bak Taboh Kabupaten Bek Long Pegahanan beberapa tahun yang lalu. Ya, saya tahu. Wate Longtren ya, Wate Longtren kabupatennya bertemu dengan orang tua kan. Itu 14 korbannya, anak-anak ya kan. Hanya ibi bonbon, ibi nonton video, ijo peng 5 ribu, 14 korban dia garap sodomi. Dan dengan berbagai dampak trauma Mbak Anemit. Wate long jak gampungnya, ibu-ibu keken. Hai Bu Amrina, put adilah bronya. Gabu amantang rona hana mu pucap. Kemenaga, mahana hamil pi. Ya, kan? Sodomi ya. Warga kelagian kan, ki pancara lung ku jawabnya. Nyong masyarakat kampung. Akhirnya saya menjawab, Bu, era orang Islam kan? Ya, lung begahnya kan. Nana dengar bagaimana cerita dalam Quran ya, bagaimana kaum Nabi Lut itu ditenggelamkan karena perilaku sodominya. Ya, lung jawab kan. Kata enggak agak ibunya. Jadi kenapa sodomi itu penting untuk mendapatkan perhatian dari kita semuanya? Karena dia potensinya berubah menjadi pelaku. Ketika kita memang tidak memberikan penanganan secara serius. Ya, bahkan kawan-kawan kami itu di sebuah lembaga yang konsentrasinya sangat kuat untuk anak-anak yang berada dalam kelompok rentan mengatakan penanganan sodomi itu penanganan seumur hidup. Ya, karena sewaktu-waktu dalam kondisi yang tidak stabil, kecenderungan itu akan berulang. Jadi dan sering sekali muncul gitu. Iya, ya. Jadi memang uronyo ketika tarempe informasi anak miat sesama anak miat kah ataupun anak miat dipelaku le urang raya, carilah lembaga layanan ya, biar kemudian anak-anak kita ini mendapatkan kesempatan untuk tapu pulih walaupun han pulih betul, tapi minimal dia memiliki punani kemampuan resilient, ketahanan untuk mengatur dan kritis dia bahwa saya sedang berada pada posisi tidak baik-baik saja. Dan ini perlu dipulihkan, direhab sos dan seterusnya sehingga bisalah melanjutkan kehidupannya dengan baik. Dan fenomena itu apa sebabnya? Ya, karena kan secara kebudayaan kita kan nggak ada, agama kita melarang praktek sodomi itu dilarang sangat. Dilarang. Kemudian budaya kita kan budaya Islami. Ya. Nah, maksudnya kenapa itu? Ya, tanya alhamdulillah lahir itu sebagai orang Islam itu kan rahmat yang luar biasa. Tapi hari ini pertanyaannya, apakah kita sudah berislam dengan baik? Ya kan? Apakah semua orang tua yang kemudian menjalani profesi seumur hidup kan? Seumur hidup peran sebagai orang tua itu benar-benar tahu ilungnya sebagai si Roma kiban, sebagai si ayah kiban ya. Dalam prakteknya mungkin ini kritik buat kita bersama. Pelajaran juga kelun ya kan. Yang namanya rumah tangga hanya baik-baik saja. Tapi hari ini cobalah kita refleksi kembali waktu untuk apa yang paling banyak kita habiskan ketika ada sebuah prosesi perkawinan akan dilangsungkan. Ya, pasti padum roh jame, padum boh lumo tasi, ya kan? Pu baje tasuk baje seragam, foto lom pra-wedding, kan? dan lain-lain ya kan? Dan lain bukan enggak boleh. Boleh itu, tapi kadang tanya tua tu bahwa kita ada tanggung jawab untuk mengisi batiniah pasangan itu dengan baik, untuk tahu benar apa hak dan kewajiban sebagai suami istri, ya kan, mengenal si suami sebagai laki-laki, mengenal si istri sebagai perempuan dengan berbagai karakter. Contoh sebuah karakter mentang yang paling sederhana. Bahkan orang yang mungkin istilah bangun sebelum mata uro terbit, tidur
setelah terbenam mata suami dan mantang udip. Ya kan? Mantang met habis udip. Gitu kan? Karena memang fitrahnya perempuan itu mampu memproduksi suku kata dalam jumlah lebih banyak dari urang agam. Dan urang inang lega kabeh wate rumah. Mesti siro duanya lagi kamu ilua, ya kan? Tapi kebanyakan kan banyak yang berada di rumah, ya. Aktivitasnya adalah aktivitas domestik. Sementara orang agam lebih watai luar. Lebih watai luar cerita sepak bola, politik, cerita inang kok pinasin. Gosip-gosip mendum kan. Dan gosip-gosip orang agam sebenarnya juga sudah harus berpindah. Bahkan Hanji Gaga ada cerita bagaimana kita membangun rumah tangga yang ideal mesti menangkan. Nyokah nai pahami, mau nyok pahami buno watai lako rumah kabehnya tabak kabeh gunakan di luar mai teman yang lain bang nanu pobre bang ana kesuat menang kan. Dalam benak orang inang yang namu fam punya lintuk ke kan alam di luar lain. Kan bisa jadi kan. Tapi kalau dipahami uman kahe cut bang lung di luar bah kubi ile bah tenang le di orang agam pi manggenging mak sinya aga manteng le kepegahaba juga itu memang kelebihan kita pahamilah dia sangat lelah. Itu satu contoh yang paling sederhana. Jadi memang seperti laginya Malaysia dalam beberapa literatur yang long baca punya mekanisme dan sistem penguatan keluarga namanya pendidikan pranikah, ya kan? Lama le bulan. Kita ada juga. Nah, kadang lejum. Mamuturi bacut kadang kuaket entang yang yuna kaje doa mano lewat teken orang. Dan juga ada pendidikan pasca nikah. Pasca nikah yang dikenal dengan nama hari ini parenting. Pendidikan orang tua itu menjadi penting. Nah, ini sangat berkorelasi terhadap munculnya lah kasus-kasus tadi. Anak kita hari ini kehilangan figur dari orang tuanya. Yang sibuk, ya kan, tidak ada waktu. Sibuk boleh, tapi ada kualitas hubungan, ada kualitas komunikasi yang kemudian kita persiapkan untuk anak-anak kita. Sehingga apa? Anak kita itu tidak mencari teman lain. Nah, orang lain. Mana miat masa ni nang. Hanatom pegahaba yang yahi. Ilua kan agam lain kai preh. Gitu kan. Begitu juga sebaliknya, anak laki-laki tidak pernah dapat figur. Ya, dunia ini sudah terbuka. Minta pegah maaf ilua kop jahai. Ya kan? Jadi memang penting kali buat kita ya mereview ulang bahwa sebenarnya kehidupan rumah tangga di Aceh itu ada banyak persoalan. Berarti Kak, kalau melihat sekarang kasusnya, ini meningkat kasusnya, misalnya kasus perceraian meningkat, kemudian kasus kekerasan seksual anak meningkat, kekerasan untuk perempuan juga meningkat, KDRT meningkat, semuanya meningkat. Nah, dan menurut Kakak tadi masalahnya ada sumbunya itu di keluarga. Nah, di keluarga karena kesibukan tadi atau memang budaya kita mempengaruhi tumbuh menjamurnya indeks atau jumlah masalah-masalah ini? Menurut Lon multi faktor, ya. Keluarga sebuah faktor, ditambah lagi kesiapan kita dalam penggunaan teknologi informasi, ya. Dan kemudian juga seperti ini sebenarnya, ketika ada produk hukum misalnya penghapusan undang-undang dalam rumah tangga, ya. Saya meyakini bahwa persoalan-persoalannya zaman nasi, ya kan. Tapi orang hanak depu, jeruk gainan hanak dohoja. Uronyo sudah dapat pencerahan, dapat sosialisasi. Oh, ketika bermasalah kita akan datang. Dia dilakukan semua upaya mediasi kali hanak kata sepakat. Ya Allah memang membenci perceraian itu. Tapi kalau semua upaya sudah dilakukan, hana mungkin perahunya tak lanjutkan. Ya, apa boleh buat gitu ya. Jadi kehadiran pihak ketiga juga kan menjadi faktor gitu ya. Tapi sebenarnya menyota pegah dengan masalah ekonomi ya. Menyota berangkat ulang. Udang indang Aceh sang cukup tangguh. Ya. Secara histori ya kan,
Orang Inang Aceh cukup tangguh sangat agak mengeluh menyo berhanai po. Dan yang diakui oleh Denny Lombard. Ya, gitu kan. Tapi kan ini berubah. Yang jama. Kan? Yang jama orang yang kiban, orangnya sama mono. Orang agak ambil sabah macam. Beruh sabah hari tiar anak po rumah. Rukok po bah mungkoh gepiam ilua. Ya kan? Jadi benar balan artinya tuntutan orang Inang pi harus makruf. Ya maksud tanya linto tu gemeh beca. Tak kira ju penghasilan paling raya gerempak kadang 50,000. Kadang sikso hana sabor rupiah gepo. Dimaklumi, jangan kemudian kita menuntut yang berlebih. Nyan hana kekerasan secara ekonomi menurut lun. Ketika memang kata makruf itu digunakan. Tapi yang menjadi persoalan adalah ketika berbalik ini. Nya uragam buat gepnya rokok, teh gua bu kata hidang kan, menan kan. Urinong cula calo, ya siapapun lah lu pikir kamu balik tadi siapa sebenarnya kepala rumah tangga. Kalau soal mitigasi ada nggak program kita Kak? Untuk pencegahan kan? Ya banyak ya kan. Yang pertama menyerta pegah dari sisi regulasi. Sebab kerja pemerintah tentu harus taatu ilai baru jadi pebut. Regulasinya sudah cukup bagus ya. Bahkan Aceh ini menginisiasi menjadi inovator dalam membuat beberapa regulasi. Regulasi apa Kak? Regulasi perlindungan terhadap perempuan dan anak. Bahkan ada kanun terbaru yaitu tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kanun ini kanun yang kemudian mengintegrasikan semua sektor yang terkait itu mengambil peran-perannya secara strategis. Dan hari ini pemerintah Aceh melalui dinas kami sedang berada pada posisi konsultasi dari pemeriksaan dokumen untuk lahirnya SOP. Nah, dan kanunnya sudah kanunnya 2019. Itu kanun tercepat itu atas inisiatif DPRA. Bulan kanunnya dan pada saat dibahas di Dagri tidak ada penolakan apapun. Saya kebetulan sebagai salah satu tim. Itu produk yang sangat baik. Nah, sekarang bagaimana kanun ini dipastikan dia punya turunan perintah yang bersifat spesifik. Nah, itu sedang dalam proses dan memang agak trip. Kenapa kan ada banyak pihak yang terlibat ya. Jadi harus semua diberikan pemahaman dan idanya OBK menggantau orang cukup rijang. Ya kan? Itu berpengaruh tapi ini mudah-mudahan tidak lama lagi sedang dilihat kembali oleh Biro Organ. Nanti ada sejumlah SOP. Ada tanggung jawab Baitul Mal Inan terkait dengan pemberdayaan. Kalau misalnya ada ada kejadian misalnya. Kejadian kekerasan seksual terhadap anak misalnya di institusi misalnya. Nah, itu apa respon dari Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak? Ya, yang pertama kamu kan harus mentepu benar informasi. Mam yang ada depu iban tak pubut. Cara kamu mendapatkan informasi, ya yang pertama orang yang jadi korban kan melapor. Kalau misalnya enggak melapor. Enggak melapor, ada enggak orang lain? Orang lain dalam undang-undang dalam kanun itu diatur memiliki kewajiban. Siapapun yang mendengar, melihat, mengetahui, mengalami sebuah peristiwa kekerasan telah terjadi wajib gebithe. Cara bithe geban Geja, geja macam cara, ge telepon nomor hotline, ge kirim surat, gitu kan? Jadi kamu, munyo tatem mandum na cara, ya kan? Nasi mono, iya mengkamu, apa yang sebut identitas ngepegah mentang peristiwa ino kira-kira nyawa orang ji akan turun, namanya penjangkauan kasus, karena hana mandum orang depak kanto, jet aja datang tanya petugas, atau dirujuk, karena tadi misalnya sudah ada hubungan kemitraan dengan lembaga-lembaga, maka berlakulah yang namanya sistem rujukan. Jadi seperti itu polanya. Tergantung pada kemauan. Sabak idanya menocit kan. Alah kenadoke. Terjadi pergeseran kan. Kami pernah buat riset tuh kan. Konsep perlindungan anak dalam budaya Aceh. Ya, dan itu sesuatu menurut Lun, cuman caranya menyojamun anak tanya hanapi, ya kan? Mesti Lun pegah gini, saya mempraktekkan itu sekelompok anak-anak remaja.
Di dua warung kopi. Wate tajilip itanya kan tengah nonton mandum filem yang Hana Subaje ya kan. Enggak bisa tak ada ngina hai bukan nonton yang tak urusan drone bu. Mama aku hana gabu. Bisa jawabannya. Tapi coba kita duduk. Sayang siapa dari mana? Ngapain nggak sekolah ya? Bulan-bulan dah begah-begah. Ikubah danyo. Dia akan terkejut. Jadi memang kan hanjut tak tegur, tapi cara tak tegur. Artinya bicara tadi ada reward dan punishment dan didasari oleh konsensus, kesepakatan. Jadi itu pembelajaran. Artinya itu yang berbeda dan ini sebenarnya kalau kita bicara pada konsepsi partisipasi anak itu kan berangkat dari ada kesepakatan dengan anak, ada partisipasi, ada pandangan dan pendapat dia. Pada kita yang mau lanjut, Pak, sepakat kamu Pak. Nah itu dia. Karena Kak sudah nyambung ke partisipasi anak kan itu menjadi bagian konvensi hak anak kan? Oh ya. Ada 4 kan? Iya. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, hak tumbuh kembang dan hak partisipasi. Iya. Di Aceh yang paling tinggi pelanggaran hak anak ini di bidang apa? Perlindungan lah. Perlindungan. Iya. Perlindungan. Berarti hana nyaman di Aceh berarti. Tapi ya? Muno. Berbahaya berarti. Payah danging dari mandum sangkan. Perlindungan dalam bidang perlindungan apa? Dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya. Ya. Menyatakan kan monyo hak hidup. Ya kan. Tapi masalah juga stunting. Nah, itu gizi nggak cukup. Itu tumbuh kembang. Hak hidup ini lebih kepada penjagaan. Dan ini juga masalah artinya uring bahannya hamil di luar nikah ya. Ya itu terjadi juga. Ya terjadi juga ya. Halnya perlindungan. Nah, satu lagi partisipasi kan. Di perlindungan itulah menjadi alarm bagi kita semuanya. Bahwa anak-anak kita nih peluangnya untuk menjadi korban kekerasan itu sangat besar. Di anak misalnya kasus bullying ya, perundungan ya. Bully uronyo kan sekedar mengejek, kan sekedar merendahkan ayah dan ibunya ya. Tapi dia meningkat pada terjadinya kekerasan fisik. Contoh ya. Contoh ipoh ni rame-rame. Ilah yang kasus terakhir. Dan yang paling aneh menurut saya, kenapa ada orang yang memvideokan pok jaro watai itakat ngoni. Ada apa dengan kita? Dan ini enggak terjadi di sekolah umum saja. Juga terjadi di sekolah yang lain, di madrasah, di pesantren. Kok di mana ya? Idayo zaman kan watai tangi ngurung ipoh. Iya kan? Tak bela kan? Pula munyo kamu yang inang munyo kamu tajo yang inang sengap imulnya. Kangron gaya urut tajo. Tapi hari ini kan semua berdiri menonton, memvideokan dan kemudian kita semua pun ikut memviralkan. Proses memviral menurut Lon hana tepat. Tapi kalau kita dapat informasi itu langsung kita kirimkan ke polisi cyber, dia akan dilacak kan, menankan wate ta viralkan otomatis ya ini akan ditonton. Ya, dan dalam kerangka Kabupaten Kota Layak Anak itu ada satu indikator namanya informasi layak anak. Informasi layak anak maksudnya apa? Anak itu menerima informasi sesuai dengan usianya, kesiapannya, dan jauh dari informasi-informasi yang penuh dengan kekerasan. Ya itu bagian hak partisipasi. Itu bagian di klaster 1 ya, di klaster 1 itu berkaitan anak dengan kerentanan dan ketidakcakapannya dalam penerimaan informasi, ditambah lemhana mendapatkan teman untuk memberikan penjelasan. Iji pikir nyo tinggal atanya nanti je kubur di lo. Nah seharusnya ini tidak, kita berhenti aja. Dan episode pola-polanya kan terus bertumbuh kan. Sebaiknya kita hentikan. Nah, yang persoalan lagi adalah ketika anak-anak dalam kelas kai bal-bal, saya bertanya di mana orang dewasa. Tapi Kak, kalau nggak viral itu nggak ada penegakan hukum biasanya. Gimana? Oh, enggak juga. Artinya kamu nolong viral, justice. Tak viral langsung kepada pihak yang berwenang. Kan menan. Be man sabol bumola. Fenomena kekerasan kekerasan
terhadap perempuan dan anak. Okay. Itu dominasi yang sekarang. Area kekerasannya itu di lingkungan komunitas atau di institusi pendidikan yang setengah hari atau boarding. Nah, dominasinya. Dia begini ya. Lon tidak mendapatkan rekapan secara cukup detail terkait dengan lokasi. Tapi menyotanek pilah dia terjadi di ranah domestik dan publik. Ranah domestik ini biasanya KDRT, ya kan? Selebihnya ranah publik pada umumnya itu terjadi di lingkungan pendidikan. Ya. Baik pendidikan umum maupun pendidikan agama. Sekolah boarding dengan beberapa hal yang bersifat spesifik juga menjadi peluang. Menjadi peluang. Misalnya begini. Anak ni ia ithat menyuguhkan le gure nyo pupu kejadian mentang di pesantren bek pegah ba orang si. Kan? Nyo pegah berarti melawan gure. Saya temukan kasus itu. Tapi jangan digeneralkan. Jangan digeneralkan tu gara-garanya enggak pegah. Oh bek terjuk le anak tu buat pesantren. Bukan. Ya. Saya mau mengatakan bahwa tempat terjadinya kekerasan itu bisa terjadi dimanapun. Bahkan dalam rumah rod. Dalam rumah rod pelaku roy. Ada seperti itu. Ya kan? Kenapa? Karena gini. Yang pertama tadi menyangkut dengan hak partisipasi anak. Dia mungkin lebih pasif, ya. Jarang bertemu dengan orang tua, ya. Kalaupun orang tua datang berkunjung lebih kepada mengantar makanan. Pola kan ini tidurnya rame-rame. Yang nanji rame-rame kan potensi mucuk heng kan juga raya. Boarding juga perlu kita waspadai, gitu ya. Misalnya wate kasus di Kabupaten PD Jaya kalau saya tidak salah. Itu kan kekerasannya terjadi setelah jam sekolah. Pada saat jam istirahat yang seharusnya anak tidak keluar lagi. Tapi ternyata mentang je itu biar anak miet. Artinya tadi ada fungsi pengawasan yang tidak berjalan secara optimal. Pada kasus lain kami juga pernah menemukan sekolah boarding dengan CCTV yang lengkap. CCTV ini alat. Kalau dia tidak dibarengi dengan mekanisme untuk mengatur bahwa CCTV wajib buka hege atau SIJUM 3, apalagi ada kerentanan potensi kekerasan yang sangat tinggi, itu nggak berdampak. Kenapa? Pengalaman saya dulu, saya pada saat ketua P2TP2A itu, kamu bulan medon anak buka CCTV. Wate dah buka ada hina mandum anak mi tengah sodomi bak rinyun. Ya, macam-macam. Jadi juga alat ini kalau tidak dibarengi dengan pengaturan hanacit. Hanacit manfaat je. Ya. Jadi sebenarnya kita akhirnya sepakat dengan konsep family based care kan. Pengasuhan anak berbasis keluarga jadi. Ya iyalah, nyan ka jelas awak kafe pi meniru itu kan. SOS itu, ya kan? SOS itu kan menerapkan sistem pengasuhan berbasis keluarganya, konsep Islam yang dikembangkan oleh orang kafir. Karena apa? Diyakini sepenuhnya kan? Diyakini sepenuhnya bahwa keluarga dalam seburuk apapun ya adalah tempat terbaik. Seburuk apapun. Ya, ditambah sebenarnya keluarga-keluarga yang buruk ini kemudian di mana kewajiban negara untuk melakukan pembinaan, ya kan? Jadi kalau ada sosialisasi, kalau ada ceramah, kan orang yang sering jauh masjid ada ceramah. Kelompok-kelompok yang kita petakan ini sangat rentan. Sangat rentan. Saya sering menantang Pak Kecil kan. Pak Kecil Bandung warga Ron ya. Nanturi Bandung. Gitu kan.
nanturi potensi rumah tangga yang ipo pinganot de malam kan. Saya tanya itu kenapa kalau itu ada dilakukan pembinaan ini kan bisa menekan ya kan. Dan pembinaan terbaik itu kan pembinaan yang terdekat. Sama sih prinsip penanganan kasus kita mendorong penanganan yang berbasis komunitas dan ayo karena kanunnya kanun sistem peradilan adat. Cuman perlu dipahami dengan sangat baik, cekcok ringan. Mesti ada wilayah-wilayah yang tidak lagi menjadi kewenangan dari aparatur gampong, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Hanje mangga pedame cok peng 50 juta. Lenyan ka pedame kasus ndak bisa karena potensi bahayanya sangat besar. Pelaku ya dalam penanganan kasus kekerasan seksual ketika seseorang itu terindikasi icolek entong ronyo. Nyambe kata pegah bedaim. Ya, anak itu perlu dilatih dia untuk berani berkata tidak, melawan, menjerit, melaporkan kepada orang lain. Tahu benar mana area-area pribadi yang nggak boleh disentuh, diraba-raba, minta pegah. Tahu mana sentuhan wajar, mana sentuhan tidak wajar, atau sentuhan kurang ajar, ada pegah. Tak perno, Mbak Nemit, ya kan? Sentuhan wajar, sentuhan yang dilakukan dari kepala. Ya, Dino ada tepuk anak min. Tapi kalau sudah turun, itu sentuhan yang perlu diwaspadai. Anak obek, teman. Gepegah lima alung hajik mat. Menangkan sodomi adalah kekerasan seksual. Dalam kanun jinayahnya pemerkosaan. Itu inovasi dalam kanun jinayah. Ya. Lalu area seputar bibir. Inanyo kan mana nih bayi combak babahi. Anak belenya ya. Kenapa ini area yang sangat sensitif, sangat halus dia. Nah, kayap, sariawan. Kayap itu adalah pembuka berpindahnya penyakit. Ya, kita kan tak tahu nih. Cukup sehatkah kita? Kadang ditanya ke penderita HIV/AIDS tanpa tes, kata terluarkan, maka kita temukan kasus-kasus ibu rumah tangga yang sangat baik, tidak pernah kemana-mana, positif. Saya tidak pernah menangani, tapi saya punya cerita baik dari seorang sahabat saya yang memiliki konsentrasi sangat dalam terkait dengan penanganan KS dan juga HIV. Kebetulan kok yang cero dokter. Dan saya dokter. Dan beliau adalah mitra kerja. Jadi beliau menemukan sebuah kasus yang sangat menarik. Anak usia 19 tahun positif HIV/AIDS di sebuah kabupaten kota. Di Aceh, ya. Lalu beliau men-tracking dari mana, kapan. Nah, yang sangat mengejutkan adalah anak ini mengatakan saya disodomi usia 9 tahun. Saat saya dititipkan oleh ibu saya di sebuah pesantren. Yang melakukannya adalah gurelu. Ya. Di saat itu saya tidak tahu mau mengadu kemana. Saya berada dalam ketakutan, terus berulang dilakukan. Dan ketika saya sudah SMA, saya melakukannya kepada orang lain. Sampai kuliah. Di kuliah pun saya melakukannya dengan beberapa orang. Sudah meninggal, positif HIV/AIDS. Yang tidak terjadi adalah penelusuran lebih lanjut siapa karena respondennya pun korbannya pun sudah meninggal. Nyo kan harus cukup hati-hati dah nyo. Karena apa? Pertumbuhan HIV berarti kan anaknya si kurang belah don abe humui pertumbuhan HIV kan di don berarti kan tadi ya rasional dia. Si kurang belah don berarti kan usia 9 tahun dia dan betul. Ada pertanyaannya menggelitik baca pertanyaannya. Ini kan Bu Amrina nyo tanya sibuk nyo perlindungan kepada korban HIV. Man perlindungan ke roh dekiban. Ya juga. Kan ditanya itu kan artinya perlindungan kita sebagai pendamping kita kan harus tahu nih bagaimana cara bersikap, bagaimana cara bertindak, memberikan pertolongan dan lain-lain ya kan. Harus itu dan itu menjadi bagian
harus diadvokasi terus-menerus untuk kemudian memang benar-benar dijamin, ya kan? Dan buno urang yang HIV kan hanya payah maksudnya istilah hanya dah mengancut dah mengan. Tapi yang penting menghindari kontak fisik dalam bentuk berhubungan badan. Jangan pernah menerima transfusi darah. Tadu mana aja tanah masalah itu nyopi kadang-kadang kan. Alergi nama kata usia dari kampung macam. Enggak, itu persoalan edukasi juga. Iya, makanya tadi lo begah buno persoalan stunting, HIV, kekerasan seksual perlu kita edukasi. Tapi kemudian Kak, edukasi masalah yang kita sebutkan tadi itu terhadap anak langsung. Misalnya melalui forum anak, ada nggak itu? Ada, itu jelas, itu materi wajib. Forum anak itu kan memang anak-anak di situ. Ya. Dan itu mereka membahas isu-isu itu? Iya jelas, karena kan mandat dari forum anak, forum anak ini kan wadah partisipasi anak. Ada dua mandat utama yang kemudian harus diemban oleh forum anak. Satu, dia menjadi agen 2P, pelapor dan pelopor. Ya, artinya dia adalah orang, aku nih keren loh, nggak merokok, ya kan? Lalu kemudian menyeru kepada orang lain, jangan merokok, keren kayak aku nggak merokok, gitu kan? Lalu kemudian ketika ada anak karena merokok kesehatannya terganggu, si anak ini akan menjadi jembatan dengan orang dewasa. Bunda, ada kawan, dia sakit tuh Bunda Isbah karena merokok. Tindakan untuk penanganan itu hanya diberi informasi oleh anak, maka orang dewasalah yang kemudian berkewajiban untuk melakukan penanganan. Itu konsep 2P, pelapor dan pelopor ya. Dan yang kedua, fungsinya adalah sebagai PAPP, partisipasi anak untuk perencanaan penganggaran. Forum anak ini menjadi wakil untuk kemudian diikut sertakan dalam proses perencanaan musrembang. Mulai dari musrembang kampung, kecamatan, kabupaten sampai provinsi. Perwakilan dari forum anak. Benar ya. Jadi selama ini tingkat penglibatannya sudah tinggi, sudah bagus ya. Walaupun belum menyeluruh, tapi yang menjadi persoalan ada banyak undang-undang. Ana me idu ide iliket geroi, wate itu nyok jaro, hana di kesempatan atau diberi kesempatan. Tapi tidak gedengah, hana tindak lanjuti. Nah, idealnya adalah diundang, dipersiapkan, diberi kesempatan bicara ini puna usulan dari awak roku diterima ya. Kalaupun tidak diterima, anak berhak dapat penjelasan. Anakku penuhi usulan awak roh. Karena nyo prioritas dana kampung donyo kan pilih rumah duafa. Bisa dengan alasan-alasan. Itu peran dari forum anak. Nah, untuk menjalankan peran ini, pemerintah melalui dinas kami wajib memberikan upaya peningkatan kapasitas. Ketika kita bicara soal perempuan dan anak, ini bukan urusan dinas pemberdayaan perempuan. Tapi ini adalah urusan kita semua. Tanyo lahir dari rahim seorang perempuan. Nado tuh, ya kan? Urusan bersama, tinggal porsinya, kewenangannya nyo petugas kamu, petugas masyarakat. Ketika kolaborasi dan sinergi ini terbangun, minimal memberi informasi, insyaallah lah ya kita bersama bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dan korban itu mendapatkan hak-haknya, dan juga peluang korban itu direvictimisasi, artinya korban jadi korban, korban jadi pelaku juga korban jadi korban tak korbankan loh, jadi itu bisa kita perkecil. Baik, makasih Kak Amrina Habibi MH, luar biasa diskusinya, dan ini sesuatu diskusi yang sangat penting untuk pencegahan terutama. Iya, betul. Demikian diskusi kami dengan Kak Amrina Habibi, dan insya Allah kita akan diskusi dengan topik yang lain pada kesempatan lain. Makasih Kak. Sama-sama. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.